Shalom, selamat sore. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo ya. Karena ini jam-jam yang rawan tidur, tapi saya percaya saudara, firman Tuhan yang saudara dengar, biarlah bukan hanya saudara dengar, tapi biar saudara bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri dan firman itu hidup. Dan yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, tadi siang saya ada di Blitar, ini saya baru nyampe di Malang, saya melayani di gereja Betania Yesus Blitar, dan saudara tahu kekuatan daripada doa. Saudara jangan remehkan doa. Minggu lalu saya melayani di Blitar, dan beberapa kali saya melayani di Blitar, setiap melayani komputernya, programnya mesti error atau crash bahasa Inggrisnya. Saya bilang, di sini ada pendoa enggak? Enggak ada Pak, lah ini problemnya. Harus ada pendoa, dan saudara tahu tadi saya hadir, kemarin hari Kamis doa malam di Blitar juga saya hadir, dan pendoanya saya dengar karena itu ada ruangan khusus yang disediakan, seperti orang eker-ekeran, wah luar biasa. Dan saudara tahu tadi saya cek dengan multimedia, komputernya sudah tidak crash lagi saudara, karena saya percaya ada kuasa di dalam doa. Mari kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara jangan remehkan kuasa doa. Ya, nah sebelum lanjut, saya mau menyampaikan dua pengumuman penting yang dimana kita melakukan kegerakan-kegerakan revival, kegerakan-kegerakan rohani. Yang pertama, kita mulai Selasa besok ada yang namanya Yestoya Revival, saudara-saudara. Boleh ditampilkan untuk gambarnya. Jadi setiap hari akan ada ibadah dan kegerakan. Boleh ditampilkan flyernya? Tadi saya sudah info ke PIC untuk disiapkan. Boleh? Ya, saya lanjut saja supaya tidak terlalu sambil menunggu. Ada yang namanya Yestoya Revival. Nah, Yestoya Revival, jadi saudara Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, itu akan ada ibadah di tempat ini. Saudara mau datang, silahkan. Kalau saudara tidak bisa datang, saudara bisa lihat dari tayangan YouTube atau live streaming. Boleh ditampilkan? Ya, Yestoya Revival boleh? Iya, ya udah saya lanjutkan saja, masih dipersiapkan ya. Selanjutnya juga ada KKR doa pagi ya. Itu kita adakan perdana di hari Sabtu saudara-saudara. Nanti kalau multimedia sudah siap, tolong tampilkan ya, saya tunggu ya. Oke. Di KKR doa pagi itu kita mulai besok Sabtu pagi jam 4:30 pagi saudara, sampai 5:30 pagi. Saudara bisa hadir di tempat ini. Kalau saudara tidak bisa hadir, saudara bisa mengikuti melalui tayangan live streaming. Jadi setiap hari ada ibadah dan saya percaya akan terjadi kegerakan yang dahsyat di tempat ini. Katakan amin. Saya percaya kekuatan daripada Roh Kudus akan mengikuti dan menyertai setiap kita. Mari sama-sama kita melihat sebuah ayat. Hari ini saya mau bawakan bagi saudara bahwa pengharapan kita hanya dalam Yesus saja. Saudara tidak bisa andalkan sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi saudara andalkan Yesus saja. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Di Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi saudara. Semoga Allah sumber pengharapan. Saya mulai dari sumber pengharapan. Sumber pengharapan menggunakan kata asli dari bahasa Yunani yaitu elpis. Yaitu di mana dasar untuk berharap, pondasi untuk berharap. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi pengikut Kristus, kita disebut orang Kristen, maka ada satu dasar pengharapan kita. Siapa yang menjadi pengharapan kita? Yesus Kristus Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Saudara tahu ada bukit yang namanya Bukit Golgota, nama lainnya Bukit Kalvari, nama Indonesianya Bukit Tengkorak. Di mana Yesus disalib di tempat itu, artinya apa? Yesus bangkit, Yesus menang atas maut dan kematian, Bapak Ibu Saudara. Jadi pengharapan kita ada di dalam Yesus. Saudara, saya tahu saudara bisa punya kekuatan, saudara bisa punya posisi, bahkan saudara diberkati Tuhan dengan uang yang lebih sekalipun, tetapi pengharapan kita yang pasti hanya di dalam Yesus saja, katakan amin. Saudara, kalau kita tidak letakkan pengharapan kita di dalam Yesus, apa yang terjadi? Ya kita lemah. Saudara tahu,
Semua yang lemah itu huruf depannya itu L, Bapak Ibu Saudara. Coba kita cek ya. Lemah, letih, lesu, lemes. Terus apa? Linglung, loyo. Tadi diajak ngomong, lolak lolo. Terus apa lagi? Lelet. Kalau bahasa Inggris apa? Loser. Kok bisa ya? Saya percaya bukan kebetulan ya, depannya L KB ya. Tapi hari ini saudara dan saya, kita dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat lagi ayatnya dikatakan apa? Pengharapan, sumber pengharapan. Dari sumber pengharapan dikatakan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Saudara, daripada Tuhan untuk kita itu paket lengkap. Sudah ada pengharapan, ada sukacita. Luar biasa Tuhan kita. Kalau ngasih enggak separuh-separuh, kalau ngasih itu paket penuh, paket full. Ada sukacita, dari bahasa aslinya yaitu adalah kara, yaitu girang, bahagia. Luar biasa Tuhan kita. Dia kasih kita sukacita, dia kasih kita sesuatu kebahagiaan yang dunia ini tidak bisa berikan. Pak, saya lagi stres, Pak. Saya mau cari kebahagiaan dunia. Tambah stres, saudara. Saudara harus datang kepada Tuhan. Ada satu orang yang saya pernah berjumpa, yang dimana saya melayani orang itu dan berkata, Pak, dulu waktu uang saya banyak, Pak. Semua orang mendekat. Ada uang abang sayang. Nggak ada uang abang melayang sama ditendang. Tapi ketika saya ngalami jatuh, Pak, dulu yang dekat sama saya menjauh, Pak. Saya jadi sadar, saya punya sahabat yang setia, siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan, dia adalah sahabat yang setia, saudara-saudara. Jadi dia memberikan kita sukacita, dia memberikan kita kebahagiaan. Kebahagiaan yang dunia ini tidak bisa berikan. Lihat lagi, kita lihat kembali ke ayatnya. Pengharapan dia berikan, sukacita dipenuhi. Lalu apa lagi yang dia tambahkan? Damai, sejahtera. Dalam bahasa asli menggunakan irenai, yaitu apa? Ketenangan. Saudara, kita ada di ibadah mujizat, ibadah yang khusus memang untuk saudara bisa mengalami lebih lagi, porsinya lebih lagi ngalami lawatan Tuhan. Kita cuma bisa mengalami ketenangan hanya di dalam Tuhan, katakan amin. Saya menemukan banyak orang yang, Pak, untuk tidur saya saja susah, Pak. Hari ini saudara, kalau tidur bagaimana? Nyaman atau tidak nyaman? Nyaman. Saudara, tidur itu ada dua model ya, satu tengkurap, satu telentang. Hati-hati saudara kalau telentang, bisa mati saudara. Karena saudara telentang, telan obeng, ya, telan gunting, ya, itu ya. Bahaya saudara, enggak ya, nanti ditanggapi serius lagi. Ya, kalau hari ini saudara bisa tidur dengan nyaman, ya itu ketenangan. Banyak orang tidur tapi otaknya jalan, betul apa betul? Ada orang tidur mikir, jangankan tidur, doa aja bisa. Nanti habis ini makan apa ya? Makan yestoyastik atau makan siu kopitiam. Nah itu. Jadi kalau saudara dapat ketenangan, yaitu daripada Tuhan, katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mujizat itu enggak selalu yang muluk-muluk, enggak selalu yang spektakuler. Kalau hari ini saudara bisa tidur nyenyak, ya itu mujizat. Kalau saudara besok masih hidup, ya itu mujizat. Saudara percaya besok masih hidup? Ya itu mujizat. Saudara, saya mau katakan kalau besok saudara dan saya masih hidup, berarti ada dua hal. Yang pertama, itu mujizat bagi saudara. Dan yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara untuk mengalami mujizat-mujizatnya, untuk mengalami pertolongan Tuhan, dan untuk menyatakan rencananya dalam hidup saudara dan saya, katakan amin. Jadi saya percaya di dalam Tuhan ada yang namanya damai sejahtera atau ketenangan. Musik boleh siap, Pak Tri boleh standby. Saudara, saya mau ingatkan bahwa kedamaian, ketenangan cuma saudara bisa dapat dalam Yesus. Pak, tapi kalau saya mau ke psikolog boleh nggak? Yuk silakan. Mau ke psikiater gimana? Silakan. Tetapi kedamaian yang sejati hanya saudara bisa dapat di dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Haleluya. Musik boleh mengalun dengan lembut lagu ini. Saudara, ketenangan dan damai sejahtera cuman saudara bisa dapat di dalam Yesus. Katakan amin. Saudara mau cari sampai ke ujung dunia, saudara mau cari sampai kemanapun, cuman di dalam Yesus saja ketenangan. Kalau saudara ngalami sesuatu yang mungkin membuat saudara gundah, yang mungkin membuat saudara gemetar, membuat saudara takut, saya cuman kasih satu kalimat, datang kepada Yesus. Dia bisa tolong saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita lanjut kepada ayatnya. Dikatakan apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Multimedia bisa siap ya? Roma 15 ayat 13. Kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kata kekuatan di sini menggunakan bahasa aslinya dunamis, kuasa daripada Allah untuk kita bisa menang di dalam dunia ini. Jadi ini satu paket saudara-saudara. Saudara dapat pengharapan, saudara dapat sukacita, saudara dapat damai sejahtera, saudara beriman, saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa saudara? Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, saya masih percaya Tuhan akan memberkati orang-orang yang rajin, bukan orang-orang yang malas. Katakan amin. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, kita diajar, kita dibina, kita ditegur supaya apa? Belajar kepada semut. Saudara pernah lihat semut tidur? Semutnya kebalik telentang gitu? Enggak pernah saudara. Saudara makan remah-remah rempeyek jatuh, semut langsung diambil. Ada gula yang terjatuh, langsung diambil. Kita harus belajar kepada semut. Saya percaya hari ini Dia adalah Tuhan yang akan memberkati orang-orang yang rajin. Pak, tapi saya punya masalah ini, bagaimana? 1, saudara datang kepada Tuhan. 2, saudara minta dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. 3, saudara bertindak. Kalau saudara ngomong tok gak bisa saudara. Saudara mesti bertindak. Dan saya percaya saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Musik boleh dimatikan? Ya. Jadi saudara, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, itu saudara akan terima di dalam Yesus Tuhan. Tapi ketika saudara sudah terima, jangan kemelinti saudara. Suatu kali ada kejadian, ada tabrakan kereta api. Wah, ramai orang biasa ya. Kalau ada kejadian gitu kan dikerubungi. Nggak ditolong malah dikerubungi, direkam supaya viral gitu ya. Terus ada wartawan yang mau meliput. Wah ini ada kecelakaan supaya viral, supaya trending, saya mau rekam gitu. Tapi karena rame, dia nggak bisa mencapai kepada kejadian itu. Sehingga dia teriak-teriak, itu anak saya, itu anak saya. Semua kaget, dibukakan jalan. Ternyata saudara tahu apa yang ketabrak? Monyet ternyata saudara. Ya itu kalau kemelinti kayak gitu saudara ya. Anak saya ternyata monyet ya. Nah jadi saudara jangan kemelinti. Saudara ketika kita di dalam Tuhan, maka kita mau juga hidup benar. Hari-hari ini setan juga sedang agresif menyerang keluarga-keluarga. Saya tahu ada pasangan suami istri. Belajarlah setia, belajarlah terbuka satu dengan yang lain. Bagaimana perselingkuhan itu terjadi? Ketika ada yang namanya pihak ketiga, saudara. Ketika saudara ada masalah malah cerita ke orang lain yang di mana
di situ peluang terjadi perselingkuhan. Saudara mesti belajar terbuka dan setia. Ketika terjadi keterbukaan, terjadi pemulihan. Katakan amin. Suatu kali ada bapak-bapak datang kepada dokter. Aduh Pak, saya sakit pinggang. Dokternya tanya, "Lu kenapa? Gimana ini ceritanya?" "Ya Pak, saya marah betul. Saya pulang ke rumah, pulang kerja, saya ngelihat istri saya dalam keadaan yang tidak baik. Ternyata dia berselingkuh Pak. Saya lihat keluar balkon, saya melihat ada pria yang mohon maaf cuman bertelanjang dada dan hanya pakai celana saja. Dia marah, saya lempar kulkas. Dia lempar kulkas. Pinggang saya sakit. Ya, oke dikasih obat, pulang. Tiba-tiba datanglah orang yang kedua, pria yang kedua, bapak-bapak yang kedua. "Kenapa kamu datang?" "Iya Pak, saya yang ketiban kulkas." Ya. Oh ini pelakunya ini dalam hati dokternya ya. Oke, dikasih obat. Dan tiba-tiba datanglah pria bapak-bapak yang ketiga. Wah dokternya langsung mencoba menebak ya. Anda ngelempar kulkas atau Anda yang dilempar kulkas atau yang ketiban kulkas? Terus tahu saudara apa yang dia jawab? "Saya yang di dalam kulkas Pak." Jadi ternyata ini pelakunya saudara-saudara ya. Nah mari belajar setia. Kita di dalam Tuhan, kita mau belajar setia. Saya percaya hari ini di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada sukacita, di dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera, dan di dalam Tuhan ada kekuatan daripada Roh Kudus. Saya percaya betul saudara-saudara, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Dan Yesus adalah jawaban bagi setiap kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini saudara yang datang sedang dalam kondisi lemah, saudara yang datang dengan segala pergumulan saudara datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara. Dia akan memberikan sukacita bagi saudara. "Pak, tapi gimana konkretnya Pak?" Konkretnya adalah yang pertama, saudara harus rajin berdoa. Gimana Pak caranya berdoa? Sudah gak usah panjang-panjang, gak usah "Tuhan Yesus saya berdoa bagi bangsa-bangsa begini." Itu nanti kalau saudara sudah fasih doanya. Saudara doa singkat aja. "Tuhan Yesus hari ini saya mau kerja, beri saya kekuatan, saya lemah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin." Saudara percaya ketika saudara berdoa dan saudara imani, saudara akan mendapat kekuatan, katakan amin. Saya banyak melihat banyak kesaksian-kesaksian terjadi, kenapa? Ketika mereka melakukan, mereka berdoa. Terus yang kedua apa lagi? Saudara mesti baca firman, baca Alkitab. Ketika saudara berdoa, saudara ngomong sama Tuhan. Ketika saudara baca Alkitab, Tuhan sedang ngomong untuk saudara. Karena Alkitab adalah firman Allah. Karena Alkitab adalah sabda Allah. Sehingga saudara harus baca. Dan pengharapan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan daripada Roh Kudus akan saudara terima. Dan saudara tidak akan pernah sama lagi. Saya selalu berdoa buat ibadah mujizat ini. Karena kadang-kadang gak nampak ya dalam sisi luar. Mungkin saudara sedang rapuh, mungkin saudara sedang lemah, mungkin saudara sedang sedih, mungkin saudara sedang hancur. Tapi Dia tahu isi hati saudara.